kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, tempat perlindungan kami, kota benteng kami, kuat gagah kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang menghadap Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak seperti kami harapkan, situasi yang menyesakkan hati kami. Tuhan, kami sungguh rindu Engkau berbicara kepada kami secara khusus agar bisa menjadi jawaban dan jalan keluar bagi kami di tengah-tengah pergumulan kami sebagai sekolah tinggi Alkitab maupun juga sebagai bagian dari negara kami yang sedang mengalami pandemi dan juga resesi ekonomi. Tuhan, berbicaralah agar firman-Mu sungguh memberikan kekuatan dan memberikan terang yang baru bagi kami pada siang hari ini. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Saya ingin sedikit mengupas tema yang diberikan kepada kita untuk satu semester ini, yang terambil dari Mazmur 46 ayat 2. Tema kita ialah pelindung yang sangat terbukti. Jadi ada 3 kata dari ayat 2b itu yang sengaja ditanggalkan demi tema, yaitu kata sebagai dan kemudian kata dalam kesesakan. Saya ingin sedikit menjelaskan atau membagikan kata dalam kesesakan ini. Mengapa ini penting? Karena pertolongan akan semakin dilihat tergantung pada kadar kesesakan yang dialami. Kalau misalnya kita baru makan kemudian ada yang menawarkan makanan, tentu itu pertolongannya biasa-biasa saja. Tetapi walaupun itu setetes air, tapi bila diberikan kepada orang yang sudah kehausan, maka pertolongan itu karena diberikan untuk kesesakan, maka akan sangat berarti. Oleh karena itu, hari-hari sekarang saya kira sebagai bangsa dan negara kita sedang berada dalam kesesakan. Kesesakan itu ialah akibat dari keadaan yang kritis. Keadaan yang kritis yang sekarang kita alami ialah pandemi yang sudah 8 bulan dan kemudian resesi ekonomi yang sudah 1 bulan. Dan itu rupanya bukan hanya berlaku bagi negara kita, tapi juga sedang berlaku bagi kampus kita. Bila hari ini kita ibadah secara Zoom, itu juga adalah akibat karena pandemi yang sedang terjadi. Maka kita kemudian diterapkanlah di kampus kita, apakah istilahnya lockdown atau istilahnya karantina atau istilahnya menjaga jarak. Tapi semua ini tentu saya kira kondisi kritis, kondisi yang tidak seperti kita harapkan, yang membuat kita menjadi cemas dan sesak. Saya memang secara kejiwaan ada gangguan kejiwaan pada saya, yaitu saya tergolong sebagai pencemas. Maka ketika kemudian ada COVID-19 ini, ya saya menjadi paranoid, curiga kepada siapa saja. Tadi pagi Dan Joshua ke rumah saya mengambil kunci, maka saya hanya buka sedikit karena saya curiga si Dan Joshua itu OTG, orang tanpa gejala. Kenapa? Karena saya cemas, saya takut. Oleh karena itu saya lebih antisipatif daripada saudara-saudara yang tadi ketika saya datang, banyak yang terlalu beriman sehingga kemudian membuang maskernya karena beranggapan bahwa iman akan mengalahkan segala sesuatu. Lalu yang kedua, tadi pendoa syafaat katakan bahwa ada surplus keuangan sekolah kita. Tapi kemarin Pak Ketua share laporan keuangan kita dan itu menyesakkan dada saya. Karena saya cemas tadi, maka sepanjang malam saya sedikit terganggu tidur saya. Apakah masih ada Tiranus pada awal 2021? Itu pertanyaan saya. Karena kalau tidak ada uang masuk pada bulan ini, bagaimana dengan Desember? Desember akan habis semua uang kita. Bagaimana dengan Januari? Kalau tidak ada masuk, barangkali
lockdownnya tidak hanya sementara, tapi lockdownnya barangkali 1 semester atau 1 tahun. Oleh karena itulah dalam keadaan sesak ini kita tentu mengharapkan adanya pertolongan. Bagaimana pertolongan itu bisa kita dapatkan? Maka saya sengaja mengajak kita untuk melihat bentuk pertolongan yang Tuhan berikan, tapi sekaligus juga tanggung jawab yang Tuhan tuntut dari kita. Mari kita lihat bagian firman-Nya dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang yang tertulis dalam Markus pasal 6 ayat 30. Markus pasal 6 ayat 30 sampai kemudian ayat yang ke-43. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 batu penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ada 2 bagian yang saya lihat dari perikop yang sudah kita baca ini. Bagian pertama ayat 30 sampai dengan 34 adalah latar belakang peristiwa pemberian makan 5.000 orang itu. Di dalam bagian ini diceritakan bahwa orang-orang yang datang itu jumlahnya banyak, berjalan jauh dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan ajaran Tuhan. Itulah konteks orang-orang yang banyak itu yang mengikuti Tuhan. Lalu bagian kedua ialah ayat 35 sampai dengan ayat 44. Saya melihat ada 2 hal yang ingin Tuhan sampaikan dari bagian yang kedua ini. Apa itu? Yang pertama ialah Tuhan akan melakukan apa yang kita persembahkan. Tuhan akan melakukan jauh lebih besar, tetapi ada kontribusi dari kita. Maka masalahnya adalah ketika hari sudah mulai malam, tentu waktunya untuk makan. Persoalan kemudian ialah bagaimana mereka makan. Maka kemudian murid-murid itu menampakkan dirinya sebagai manusia biasa dengan mengatakan, suruhlah mereka pergi. Saya melihat ini
sebagai tanda bahwa murid-murid itu menyatakan ketidakberdayaan mereka, atau sebagai tanda bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk kebutuhan rohani orang banyak itu, tidak bertanggung jawab untuk kebutuhan jasmani mereka. Kalau dulu waktu saya kecil sering sekali saya lihat di bis-bis, kalau dari satu tempat saya naik bis ke tempat yang lain, maka di dinding bis-bis masa lalu itu disebutkan hal-hal kecil harap urus sendiri. Jadi ini pun tampaknya murid-murid bilang urusan perut, urusan sendiri. Urusan kami ialah urusan hati, urusan rohani. Itu yang murid-murid katakan kepada Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan ialah kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus bertanggung jawab untuk memberi mereka makan. Atau kamu harus ada kontribusi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Mereka pikir orang-orang urus diri mereka sendiri, atau juga tersembunyi dalam hati mereka, Tuhan nanti akan urus semua. Barangkali mereka terpengaruh oleh teologi Calvin, bahwa iman itu artinya adalah penerimaan atas penerimaan. Jangan tambahkan sedikit pun, karena penambahan sedikit usaha manusia itu merendahkan karya agung Tuhan di atas kayu salib. Tetapi yang barusan kita baca adalah firman Tuhan, dan kita dengar sendiri Tuhan Yesus yang mengatakannya, bahwa kamu hai murid-murid harus memberi makan 5.000 lebih orang yang mengikut aku. Lalu kemudian apa respons dari murid-murid itu ketika Tuhan mengatakan mereka harus memberi makan? Barangkali ini satire, atau barangkali ini pembelaan diri ketika mereka katakan, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Perkataan murid ini menunjukkan bahwa yang Tuhan katakan mustahil untuk dilakukan. Pertama, uangnya dari mana? Kemudian yang kedua, di mana bisa membeli roti sebegitu banyaknya? Maka Tuhan tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh murid-murid. Yang kemudian Tuhan katakan ialah, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Dan kemudian mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan menyuruh orang duduk berkelompok-kelompok, dan setelah itu dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan kemudian terjadilah mukjizat, semua kenyang, dan bahkan ketika dikumpulkan rotinya bersisa 12 bakul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari sekarang terutama di kampus kita tidak tahu siapa yang OTG. Kita tidak tahu di mana virus corona itu berada. Tetapi kita harus menjaga, jangan sampai kampus kita menjadi klaster baru yang terdaftar di Satgas COVID-19. Oleh karena itu, ini tanggung jawab kita. Jangan kita katakan, ya kumahang kek sajalah, ya kita percaya kepada Tuhan sajalah. Hari ini kita belajar, Tuhan mendesak murid-murid untuk bertanggung jawab menyelesaikan kesesakan yang sedang mereka alami. Dan bahkan ketika kemudian mereka membela diri dengan mengatakan, di mana kita bisa beli, dari mana uangnya demikian banyak? Yang Tuhan minta ialah apa yang ada padamu. Juga kita sekarang disesakkan oleh karena kondisi keuangan sekolah kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendengar sejarah bagaimana kemudian kampus kita berdiri dan bagaimana kemudian kampus kita berkembang. Saya kira saya tidak salah ingat ketika Pak Stanley Head pernah bercerita pada waktu membangun bangunan yang biayanya sampai 1 miliar.
Uang sama sekali tidak ada, tapi jelas sekali bagi Pak Stanley Heath bahwa itu visi dari Tuhan untuk membangun bangunan di kampus ini yang biayanya 1 miliar rupiah. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama ialah meminta supaya semua staf yang ada pada waktu itu mengumpulkan ikan-ikan yang ada pada mereka dan roti-roti yang ada pada mereka. Lalu terkumpullah 6 juta rupiah. Beberapa hari setelah itu ada kemudian yang menyumbang 600 juta rupiah. Tentu kita berpikir yang 600 juta itu datang karena sudah terkumpul 6 juta. Mengapa tidak datang sebelumnya? Mengapa sesudah terkumpul 6 juta itu? Walaupun ini tidak bisa dimutlakkan, tetapi ada kontribusi dari kita. Dan kemudian Tuhan berkarya bekerja sehingga mujizat terjadi, datanglah 600 juta. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mendengar sejarah yang berulang-ulang diceritakan tentang perjalanan hidup lembaga kita. Ketika ada kesesakan, maka ketika akal pikiran tidak lagi bisa diandalkan, yang dilakukan ialah bertekuk lutut, berdoa dan berpuasa, sehingga kemudian kita melihat banyak mujizat yang terjadi dalam sejarah perjalanan sekolah ini. Pak Pur sering katakan ketidakmungkinan yang terjadi karena Tuhan campur tangan. Tetapi seperti yang tadi kita dengar, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu harus tanggung jawab. Apa yang ada padamu berikanlah. Tuhan tidak meminta lebih. Yang Tuhan minta ialah apa yang ada pada kita. Yang Tuhan minta, maukah kita berlutut berdoa kepadanya? Bukankah virus corona ini hadir untuk meruntuhkan kesombongan manusia? Dengan demikian banyak prestasi-prestasi akal budi manusia yang menghasilkan pengetahuan dan teknologi. Tetapi dengan virus corona, mestinya kita sadar tidak ada apa-apanya semua kemajuan yang diperoleh dan kebanggaan-kebanggaan manusia. Karena virus itu disemprot saja dengan disinfektan mati, tetapi dia tetap bisa mematikan banyak orang. Pimpinan-pimpinan negara, pejabat-pejabat banyak yang kemudian sudah menjadi korban. Pendeta-pendeta pun banyak yang dipercepat pergi ke surga dengan bantuan virus corona. Oleh karena itu, mengapa kita masih menyombongkan kemampuan kita merumuskan sesuatu secara teologis lebih daripada bertekuk lutut, berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, saya harus mengatakan, karena demikian tingginya sudah pengetahuan kita, pengetahuan teologi kita, maka kita barangkali sama seperti orang-orang di Korintus, merasa dengan pengetahuan kita bebas melakukan segala sesuatu. Bebas walaupun hari Jumat pergi ke warung bakso Mas Slamet ya, Mang Ujang. Dan juga dengan pengetahuan kita itu lewat di depan rumah saya, memperlihatkan kepada Pak Edi Ginting bahwa saya punya pengetahuan puasa itu tidak perlu, karena Tuhan lebih daripada puasa, tidak perlu usaha manusia. Tetapi hari ini saya mengatakan, kalau sudah sesak, kalau sudah mau tutup, kalau sudah tidak ada lagi jalan keluar, apa yang saudara lakukan selain bertekuk lutut, berdoa, menangis di hadapan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan supaya menghadirkan mujizat di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, saya kira tindakan yang paling wajar yang sekarang sedang dihadapi oleh lembaga kita adalah semua kita, semua dosen, semua staf, semua mahasiswa. Bahkan kalau kita lihat Raja Niniwe itu, ketika Yunus katakan 40 hari negeri ini akan diluluhlantakkan, ditunggang balikkan oleh Tuhan, dia tidak hanya menyuruh orang untuk berpuasa, tapi juga menyuruh semua hewan-hewan ikut
berpuasa. Lalu mungkin saudara bilang, ya hewan-hewan kan tidak sarjana teologi Pak, kami sudah sarjana teologi. Mana dasar ayatnya bahwa kita wajib berdoa berpuasa? Kalaupun tidak bisa saya tunjukkan ayat yang kuat lah. Tapi bukankah doa puasa itu bukti dan tanda kesepakatan? Karena firman Tuhan katakan kalau kita sepakat, apapun yang kita minta Tuhan akan berikan. 1, 2. Bukankah berdoa berpuasa sudah menjadi tradisi sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa sebagaimana adanya sekarang ini? Lalu mengapa kemudian kita lupakan? Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ajak kita kembali untuk melihat Tuhan sebagai penolong sangat terbukti. Maka saya memberanikan diri mengatakan, apa kontribusi saudara? Sebagaimana tadi Tuhan Yesus katakan, kamu harus bertanggung jawab memberi mereka makan. Dan yang kedua Tuhan katakan ialah apa yang ada padamu. Maka hari ini pun kalau saudara dan kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi, melepaskan kita dari kesesakan yang sedang terjadi, apa yang ada pada kita mari kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua ialah besok hari Jumat. Saya kira sebagian besar kita harus bertobatlah. Ya, apalagi nggak kuat-kuat imannya ya. Karena yang nggak kuat-kuat imannya akan segera diserang oleh virus corona itu ya. Bertobatlah kita, mari bertekuk lutut. Mari kita berdoa, mari kita berpuasa. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat contoh yang tidak baik. Aku tidak mau puasa lah karena dosen juga tidak puasa. Saudara disuruh puasa bukan dengan melihat contoh. Tetapi kalau kita ingin melihat kuasa Tuhan bekerja sebagaimana mujizat 5.000 orang diberi hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, maka kita harus tunjukkan kontribusi kita. Tuhan tidak minta banyak-banyak. Tuhan tahu pikiran kita terbatas lah. Tuhan tahu kita bukan orang pintar, kita bukan orang hebat. Yang Tuhan mau minta kita ialah bertekuk lutut di hadapannya. Bagaimana kemudian Daniel bisa diselamatkan dari peraturan kerajaan Media ketika dia ketahuan beribadah kepada Tuhan dan harus dimasukkan ke goa singa? Yang dia lakukan ialah berlutut, berdoa, memuji Tuhan, sehingga kemudian dia diluputkan. Mengapa contoh-contoh seperti itu nggak masuk dan menyentuh hati kita? Oleh karena itu, hari ini saya mengingatkan kita, besok semua kita yang mau diluputkan dari kesesakan ini, mari kita berlutut berseru kepada Tuhan supaya mujizat Tuhan lakukan di tengah-tengah kampus kita. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan asalkan kita mau. Tapi kalau kita tidak mau tahu, Tuhan pun bisa tidak mau tahu. Sampai kita sendirilah yang harus menanggung akibat kesesakan itu demikian panjang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saya percaya semua kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mengubah sikap kita, menyikapi kesesakan, menyikapi kondisi yang kritis ini dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami melihat contoh yang Engkau lakukan ketika Engkau membuat mujizat 5.000 lebih orang Engkau beri makan hanya dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan yang kecil. Tetapi Engkau meminta kontribusi dari murid-murid-Mu. Engkau memerintahkan supaya mereka bertanggung jawab memberi makan banyak orang. Dan ketika murid-murid menyatakan bahwa mereka tidak punya apa-apa, Tuhan meminta apa yang ada pada mereka, yaitu 5 potong roti dan 2 ekor ikan yang kecil. Dan dengan mujizat dan kuasa-Mu, Engkau memberi makan lebih dari 5.000 orang dan bahkan bersisa 12 bakul. Tuhan, Engkau-lah yang lihat keadaan kami, baik sebagai bangsa dan negara, baik sebagai sekolah tinggi maupun sebagai pribadi-pribadi. Tuhan, ada keadaan-keadaan yang sulit kami hadapi hari-hari sekarang dan hari-hari akan datang, sehingga kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh meminta dengan bersujud, berlutut, menangis, berdoa dengan berpuasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu kepada kami, dengan menolong kami dan meluputkan kami, memberikan jalan keluar atas persoalan yang sedang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa,
Dengan segala kerendahan hati kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.